Ada anu ya, kalau kebanyakan orang di seluruh dunia menyatakan bonsai itu adalah miniatur pohon di alam. Kira-kira gitulah, seni untuk membuat miniatur pohon di alam yang harus ada wadahnya gitu kan. Terus bahannya adalah tanaman hidup gitu. Tapi saya memberikan alternatif yang lain. Seni bonsai itu adalah karya seni yang bahan utamanya adalah pohon hidup gitu ya, ada wadah. Tapi belum tentu saya membuat miniatur pohon. Saya membuat karya seni. Misalnya ada penari Bali gitu ya, pose penari Bali yang menarik. Pelukis akan membuat itu dengan cat dan kanvas misalnya. Nah, saya membuatnya dengan bahan utamanya tanaman hidup. Gitu. Nah, jadi ini alternatif lain supaya imajinasi kreativitas bisa lebih berkembang luas. Gitu. Apa namanya, makin marak di online, itu sebetulnya indikasi bahwa kesadaran untuk budidaya tanaman makin meningkat gitu. Sehingga saya kira tidak perlu khawatir, bagi yang masih cari di alam ya ditingkatkan aja pemahamannya gitu, untuk ikut bertanggung jawab dengan nebar biji yang bisa tumbuh di alam gitu kan. Terus potongan-potongan yang tidak ditinggalkan begitu saja tapi ditancapkan gitu kan. Perkara hidup atau tidak serahkan pada yang membuat hidup, yang di atas gitu. Tapi ada niatan untuk tidak hanya mengambil, itu yang paling penting gitu. Terus untuk gaya bonsai, Ya, yang Pak Sulis sukain ini gaya bonsai seperti apa? saya sih mengembangkan bonsai yang gaya banget gitu. Gaya banget itu artinya gaya yang menarik perhatian. Gaya yang menarik perhatian itu pasti gaya yang baru gitu. Nah, untuk itu butuh inspirasi kan. Inspirasinya itu tergantung, kita bisa punya inspirasi banyak atau tidak itu tergantung dari seberapa jauh kita membuka pikiran kita terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Inspirasi sebetulnya bisa datang dari siapapun juga, di mana saja dan apapun juga. Itu bisa jadi inspirasi buat kita. Gitu kan? Nah, tapi tergantung itu jadi inspirasi atau tidak, kita sadar bahwa itu sebuah inspirasi atau tidak, itu tergantung dari seberapa jauh kita membuka pikiran kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Makin terbuka kita mau membuka diri pikiran kita untuk berbagai hal, makin banyak hal bisa jadi inspirasi. Gumpalan awan di langit itu bisa jadi inspirasi untuk kita membuat gaya bonsai yang baru gitu ya. Retak-retak rambut di tembok itu bisa jadi inspirasi gitu. Tapi ketika pikiran kita kungkung dengan frame-frame tertentu, ya sulit kita. Maka makin lebar frame yang kita buat, bahkan makin kita tiadakan frame atau batasan-batasan itu, justru inspirasi akan makin banyak. Berbagai hal bisa kita jadikan inspirasi. Orang gerak tari pun bisa jadi inspirasi. Orang bela diri dengan berbagai geraknya itu bisa jadi inspirasi untuk membuat gaya bonsai gitu. Jadi apapun sebetulnya bisa. Sekali lagi tergantung dari seberapa jauh kita membuka pikiran kita.